Shalom, jemaat Tuhan di mana saja berada. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang baik, sehingga firman yang ditaburkan di atasnya dapat bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di masa pandemi ini, ada banyak orang yang mencari kesibukan dengan berkebun dan bercocok tanam. Ada banyak macam cara dan metode yang dilakukan dalam berkebun. Ada yang benar-benar memahami cara dan metode itu sehingga hasilnya maksimal dan memuaskan. Tetapi ada juga yang tidak paham atau sekedar ikut-ikutan sehingga hasilnya tidak memuaskan. Ada banyak hal-hal positif yang bisa didapat dari berkebun. Di antaranya mengurangi kejenuhan, menambah kegembiraan, membuat tubuh menjadi lebih sehat, dan menghemat pengeluaran. Demikian ada banyak ilmu yang didapat ketika berkebun, misalnya tentang tanah, benih, hama, dan lain-lain yang akan menambah wawasan dan pengalaman kita. Nas firman Tuhan hari ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang seorang penabur atau tentang seorang pekebun. Perumpamaan ini disampaikan kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengerumuni Tuhan Yesus. Ada banyak tujuan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Misalnya, mereka ingin melihat tanda dan mujizat yang dapat dilakukannya, yang sudah viral pada waktu itu. Atau hanya sekedar ingin tahu tentang Tuhan Yesus. Mereka juga mungkin ingin sungguh-sungguh mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengetahui hati mereka, sehingga perumpamaan yang disampaikannya ini menjadi peringatan sekaligus teguran bagi mereka. Saudaraku, penabur dalam perumpamaan ini adalah pemberita firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan tanah adalah hati orang-orang yang mendengarkannya. Ada 4 macam tipe hati orang yang menerima benih firman Tuhan yang disampaikan, yaitu yang pertama, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti, yang digambarkan seperti tanah di pinggir jalan. Yang kedua, orang yang menerima dengan gembira, tetapi jika ada penindasan ataupun penganiayaan karena firman itu, ia akan menjadi murtad. Ini adalah gambaran tanah yang berbatu. Yang ketiga, orang yang dikalahkan oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, sehingga firman itu tidak berbuah. Ini merupakan gambaran tanah yang penuh dengan semak duri. Sedangkan yang keempat adalah orang yang mendengar dan mengerti firman Tuhan sehingga menghasilkan buah yang berlipat-lipat ganda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat sekarang ini ada banyak benih firman Tuhan yang diberitakan kepada kita, baik dalam ibadah mandiri, dalam ibadah keluarga, maupun melalui media-media sosial. Setiap firman Tuhan itu adalah benih-benih yang baik yang dapat menghasilkan kekuatan, ketenangan, sukacita dan berkat atas hidup kita. Namun bagaimana dengan hati kita yang menjadi tempat bagi benih firman Tuhan itu ditaburkan? Jagalah supaya hati kita tidak dikuasai oleh kejahatan atau kemurtatan, sehingga kita mampu memahami firman Tuhan. Sekalipun situasi kehidupan yang kita hadapi saat ini sangat berat dan sulit untuk kita jalani,
Janganlah kita mengeraskan hati kita sehingga kita tidak percaya dan tidak yakin akan firman Tuhan. Demikian pula, jagalah hati kita supaya tidak dikuasai atau dirusak oleh hama ketakutan dan kekhawatiran, sehingga firman Tuhan tidak berarti apa-apa bagi kita. Tetapi jadikanlah hati kita seperti tanah yang subur, yang mau mendengar firman Tuhan dan mampu memahaminya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga firman itu mampu kita lakukan dan akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi kita, memberi kekuatan dan semangat di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Demikian akan menghasilkan buah-buah yang baik pula bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui kasih kita, pelayanan kita, karya dan kerja kita, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak sia-sia, tetapi mendatangkan sukacita bagi sang penabur. Saudaraku, milikilah semangat sang penabur bagi para hamba-hambanya untuk menjadi pekebun di lahan dunia ini. Jangan pernah menyerah dan putus asa, mengolah tanah yang kering dan gersang menjadi tanah yang subur dan menghasilkan buah, sehingga ada sukacita apabila waktu menuai tiba. Selamat hari Minggu dan selamat hari pertanian GKE. Tuhan Yesus memberkati.